Halo, selamat pagi anak-anak nih semua. Hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, ada baiknya kita awali dengan ibadat singkat. Mari kita bernyanyi bersama, hati-hati tanganku. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil. Hati-hati kakiku yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati kakiku yang kecil. Hati-hati mulutku yang kecil, hati-hati mulutku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati mulutku yang kecil. Hati-hati diriku yang kecil, hati-hati diriku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati diriku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati diriku yang kecil. Hati-hati diriku yang kecil. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas rahmat yang Engkau beri kepada kami. Sebentar lagi kami akan belajar. Mari berkati Bapa, siswa-siswi kami yang hendak ikut belajar meski secara daring atau online. Semoga apa yang kami pelajari hari ini menjadi bekal dan ilmu untuk masa depan anak-anak kami nantinya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon ampuni kami atas segala dosa kami, agar kami layak menerima segala berkat dan rahmat yang sungguh dari Engkau. Kami berdoa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita masuk pada pembelajaran yang pertama. Mengapa manusia berdosa? Sebelum Miss menjelaskannya, Miss mau bertanya terlebih dahulu kepada siswa Miss. Menurut kamu, apakah semua orang berdosa? Mengapa manusia jatuh dalam dosa? Ya, Miss harap kamu sudah memiliki jawabannya masing-masing. Langsung saja kita akan pelajari materi ini. Cerita Alkitab. Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan Allah. Allah menciptakan mereka menurut gambarnya. Pada mulanya mereka masih belum mengenal dosa. Allah menempatkan mereka di Taman Eden, dapat dilihat pada Kejadian 2 ayat 8. Taman itu sungguh indah. Allah memberikan tanggung jawab kepada mereka untuk mengelola dan memelihara taman itu. Bekerja merupakan hal yang sangat menyenangkan.
segala sesuatu untuk mereka nikmati. Adam dan Hawa memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan untuk bahagia satu dengan lain dan juga dengan Allah. Di tengah-tengah Taman Eden, Allah menumbuhkan pohon kehidupan serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Semua buah dari pohon di dalam taman tersebut boleh mereka makan, kecuali buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Perintah dan larangan Tuhan sangat jelas. Jika mereka memakannya, maka mereka akan mati. Bagi mereka, kematian itu merupakan kenyataan yang mengerikan. Namun, jika mereka taat dan setia, maka Allah memberikan anugerah kepada mereka dan keturunannya. Mereka mendengarkan perintah Allah dengan penuh rasa hormat. Pada suatu hari, iblis menyelinap masuk ke dalam taman itu dan ingin merusak pekerjaan Allah. Iblis tahu bahwa manusia akan berbahagia dan selama mereka taat dan setia kepada Allah. Oleh sebab itu, iblis menggoda serta membujuk mereka agar tidak setia pada kehendak Allah. Iblis menggunakan ular sebagai alat untuk mempengaruhi manusia. Hal ini dilakukan iblis karena ular adalah binatang yang paling licik dari segala binatang yang ada. Ular datang menghampiri dan menggoda Hawa dengan memutarbalikkan perintah Allah. Ular berbisik, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Hawa mendengar dan percaya pada perkataan dan tipuan iblis. Ia melihat bahwa pohon itu sedap dipandang mata dan buahnya baik untuk dimakan. Lalu ia mengambil buahnya, memakannya dan memberikannya kepada Adam suaminya. Adam memakan buah itu. Adam memilih percaya pada dusta iblis daripada kebenaran Allah. Pada saat itu, dosa masuk ke dalam hidup mereka, juga rasa takut dan gentar yang menghalau kebahagiaan mereka. Inilah asal mula dosa. Dosa terjadi ketika manusia tidak taat kepada Allah. Ia lebih memilih untuk menuruti keinginannya sendiri dan bukan menuruti kehendak Allah. Sekarang Adam dan Hawa sadar bahwa iblis sudah menipu mereka. Mereka sudah jatuh dalam dosa. Namun, kesadaran mereka itu sudah terlambat. Mereka sadar apa yang terjadi tidak seperti rayuan ular. Mereka tidak menjadi sama seperti Allah. Mereka malu karena tidak berpakaian. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat jawat menjadi pakaiannya. Mereka ketakutan karena telah melanggar perintah Allah. Ketika suara Allah terdengar memanggil mereka, mereka tidak berani berjumpa dengannya. Namun tidak ada satu manusia pun yang dapat melarikan diri dari hadapan Allah. Suara Allah yang selalu menyukakan hati sekarang menimbulkan rasa takut dalam hati mereka. Akibat ketidaktaatan Adam dan Hawa kepada Allah, hubungan mereka dengan Tuhan menjadi rusak. Mereka diusir dan tidak boleh lagi tinggal di taman itu. Mereka mengalami penderitaan sebagai akibat dari dosa yang dilakukannya. Anak-anak Miss, coba sekarang kamu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini untuk menjadi tugas yang pertama kamu. Yang pertama, mengapa manusia jatuh ke dalam dosa?
Yang kedua, apa akibat ketidaktaatan manusia pada Tuhan Allah? Yang ketiga, seandainya kamu adalah Hawa, apa yang akan kamu lakukan jika dirayu oleh iblis untuk makan buah yang indah dan sedap dipandang mata, padahal hal itu dilarang oleh Tuhan Allah? Pertanyaan yang keempat, hal apa yang dapat kamu pelajari pada cerita ini? Tuliskanlah jawaban kamu dalam buku catatan agama. Mengapa manusia berdosa? Pada waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, mereka dibuat sebenarnya segambar dengannya, dengan tujuan untuk mengasihi dan mengerjakan yang baik dan benar. Adam, bapak dari semua manusia, jatuh dalam dosa karena tidak menaati Allah. Semua anak Adam, cucu Adam, serta semua keturunan Adam yang hidup sampai saat ini adalah orang berdosa. Namun demikian, Allah tetap mengasihi Adam dan Hawa. Allah tidak langsung menghukum mereka dengan kematian, namun Allah memberi mereka kesempatan untuk tetap hidup. Kehidupan yang harus mereka jalani adalah kehidupan di luar taman yang indah itu. Mereka akan mengalami banyak kesukaran dan penderitaan sebagai akibat yang harus ditanggung karena tidak taat pada perintah Allah. Allah menghendaki kita selalu taat kepadanya, akan tetapi kita sering tidak taat kepada Allah. Allah menghendaki kita selalu mengasihinya, namun kita sering tidak mengasihi Allah. Allah menghendaki kita untuk melakukan hal-hal yang baik, namun kita cenderung melakukan hal-hal yang jahat. Allah ingin kita selalu bekerja jujur, namun kita cenderung untuk berbohong. Allah mengkehendaki kita untuk berlaku ramah, namun kita cenderung untuk berlaku kasar. Allah menghendaki kita untuk memaafkan orang lain, namun kita cenderung untuk menyimpan amarah dan dendam. Allah menghendaki kita bersikap rendah hati, namun kita cenderung menjadi sombong. Kecenderungan menjadi melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah menyebabkan kita jatuh dalam dosa. Itulah akar dari dosa. Allah menghendaki kita untuk taat kepadanya dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jika kita tidak taat mengikuti kehendak Allah, kita akan jatuh ke dalam dosa. Kita dapat belajar taat kepada Allah dengan mulai melakukan hal-hal yang sederhana. Kita dapat belajar taat misalnya dengan tidak mencuri barang orang lain, berkata jujur kepada orang tua atau guru di sekolah, berlaku rendah hati, mengampuni teman yang bersalah, dan hal-hal baik lainnya yang dapat kita lakukan kepada sesama, kepada orang tua, kepada kakak, kepada abang, kepada adik-adik, kepada teman-teman sekolah, teman-teman bermain, dan sebagainya. Sekarang coba perhatikan tabel berikut ini. Tuliskanlah dalam kolom berikut ini tindakan yang perlu kamu lakukan agar tidak jatuh dalam dosa. Kamu boleh membuat minimal 5 poin. Tuliskan contoh tindakan yang dilakukan, lalu berikan alasannya. Ini menjadi tugas 2 kamu. Rangkuman pembelajaran. Manusia berdosa karena tidak menaati perintah Allah. Manusia lebih tergoda kepada rayuan dan tipu muslihat iblis. Akibat ketidaktaatan manusia, mereka diusir dari taman yang indah tempat mereka tinggal. Mereka harus bersusah payah untuk mengupayakan yang terbaik bagi kehidupan. Mereka menanggung banyak kesukaran dan penderitaan. Allah menghendaki manusia untuk selalu taat dan hidup sesuai dengan perintahnya
dan menyadari dosa-dosanya. Mari kita berdoa. Allah pemurah, ampunilah kami atas kelemahan dan ketidaktaatan kami kepada perintah-Mu. Tolonglah kami agar kami selalu mampu taat dan setia mendengar perintah-Mu. Dan jadikanlah kami anak-anak-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian pembelajaran kita untuk mata pelajaran agama. Ada 2 tugas yang perlu kamu kerjakan. Dikerjakan dengan baik, dicatat dengan rapi dalam buku catatan agama kamu. Oke anak-anak nih semua, semangat belajar.